Ave Salama Tribuna Latai, salam sujud karena melempang, Om Swastiastu. Baiklah, pertama-tama umat sedharma yang saya kasih dan saya cintai. Pertama-tama di sini kita tidak lupa mengucapkan puja dan puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Raning Hatala Langit Tidak Sama Kuasa, atas berkat karunia dan penyertaan-Nya, sehingga pada saat ini kita masih senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, beserta umur yang panjang untuk senantiasa mendengarkan firman atau ajaran-ajaran suci dari Raning Hatala Langit. Saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya untuk menyampaikan Dharma Wacana atau siraman rohani bagi kita semua. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan pandangan atau siraman rohani tentang moral dan etika yang saya ambil dari Kitab Suci Panaturan pasal 39. Raning Hatala membagi ungkup Panakan Kerajaan Majuang Pantai dan Kalunen, yang saya ambil dari ayat 3, yaitu lewu ewen buang pantai dan kalunen punah hai tutu ewen tau pakai bulat ije au tiru itu belum senang mangat bagawi handem habareng burung pakat putar hayak ewen menyebut aran lewu ewen te bagare lewu tambah raja rundung timbuk kanaruhan. Artinya ya, pasal 39, Raning Hatala membagi keluarga Raja Bumbuk menyebar ke seluruh permukaan bumi. Ayat 3, mereka tempat mereka di pantai dan kalunen sebenarnya luas sekali. Mereka dapat bersatu padu, satu pikiran, bekerja, saling gotong royong, berteman dengan baik, hidup tenang sehat, serta mereka Baiklah umat sedharma yang saya kasihi, saya cintai. Jadi yang dapat kita pahami dari ayat ini, kita sama-sama melihat yaitu kita sebagai sesama umat manusia yang diciptakan oleh Raning Hatala Langit Ida Sang Hyang Widi Wasta mengisi pantai dan kalunen atau dunia tempat kita tinggal sekarang ya. Tentunya dalam kehidupan ini kita harus memiliki moral dan juga etika. Hendaknya ya kita sebagai umat sedharma yang dikasihi dan dicintai oleh Raning Hatala Langit untuk mari kita bersama-sama untuk menanamkan moral dan etika yang baik terhadap diri sendiri, sesama maupun orang lain. Nah, contohnya kita harus memiliki rasa saling menghargai, toleransi misalnya terhadap teman kita sebagai umat yang Hindu ya misalnya, kemudian menciptakan rasa tolong menolong terhadap sesama kita, kemudian bersatu padu, hidup gotong royong, baik di lingkungan pekerjaan maupun di lingkungan masyarakat. Saling hormat menghormati antara kita maupun terhadap orang yang lebih tua. Nah,
Contohnya pada kehidupan kita sehari-hari nih ya, ketika kita lewat di depan orang yang lebih tua dari kita, bagaimana sih seharusnya kita menunjukkan rasa hormat kita kepada mereka yang lebih tua? Contohnya ya, kita bisa mengucapkan permisi sambil membungkukkan badan ketika kita melewati orang yang lebih tua dari kita untuk menunjukkan rasa hormat kita kepada mereka, agar terlihat bahwa kita itu memiliki yang itu tadi, moral dan etika. Itu merupakan contoh sederhana yang dapat kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, dan bukan hanya itu saja, bukan kita sebagai manusia bukan hanya hormat pada sesama kita sebagai manusia, tetapi kita juga patut untuk hormat kepada alam yang sudah diciptakan oleh Rani Hatalalani. Ia memberikannya kepada kita ya, untuk tempat tinggal kita sekarang ya. Alam yang berada di sekitar kita, karena tentunya kita tahu bahwa alam ini merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan kita, karena alam ini menyediakan bahan-bahan makanan bagi kita umat manusia. Contohnya seperti sayur ya, misalkan. Kemudian masih banyak hal lagi yang alam ini sediakan bagi kita umat manusia yang dapat kita manfaatkan. Maka dari itu kita patut untuk senantiasa menjaga dan melestarikannya apa yang sudah diberikan oleh Rani Hatalalani tadi. Jangan sampai kita tidak memperhatikan dan merusak alam tersebut. Baiklah, di sini saya mengajak umat Hindu sedharma untuk bersama-sama senantiasa mengikuti ajaran-ajaran yang sudah diberikan oleh Rani Hatalalani dalam hal bertingkah dan berperilaku. Aku ya menanamkan rasa toleransi, hormat menghormati, saling menghargai baik kepada sesama kita, kepada yang lebih tua dan juga kepada alam tadi. Karena kita patut menjaga kelestarian alam tempat kita tinggal agar kita sebagai umat manusia mendapatkan kehidupan juga yang tenang, aman, tentram, dan juga nyaman. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan pada Dharma Wacana atau Sirama Rohani saya pada kali ini. Saya menyadari bahwa dalam penyampaiannya masih terdapat banyak kekurangan. Saya juga masih dalam tahap atau proses belajar dalam menyampaikan Dharma Wacana ini. Dan seperti kata pepatah, dosanya mengatakan tiada gading yang tidak retak. Begitu pula saya hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Kemudian demikianlah akhir dari Dharma Wacana saya pada kali ini. Akan saya tutup dengan mengucapkan Namo Santi dan Sahe, Om Santi 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 Om Sahe.